Bikinnya untungnya kita punya kelompok dalam ekonomi Indonesia. Jangan menyinggung juga, jangan menyinggung dengan bahasa kasar. Makanya bahasanya kami belum memerlukan. Jadi bukan mau membolehkan gitu. Kami belum memerlukan. Jadi sepanjang ini kami masih bisa berkomunikasi seperti bahasanya. Arahan dari kiamat ya. Arahan kiamat kayak gitu. Kalau tiap malam kita koordinasi kayak Iman, kayak Abbas, Abdullah Yusuf bagaimana berarti yang mencari jalan keluar menangani utamanya pasien pendengar wasi dan sebagai pembelajaran juga kita akan mendorong untuk mengadakan rapat ke DPR untuk membentuk pansus sehingga dipertanyakan DPR RI dengan DPRD DPRD-nya dan akan mempertanyakan hak bertanya sebagai masyarakat kronologis dan apa alasannya. Nanti akan ditemukan fakta-fakta, kalau memang ditemukan fakta kelalaian dan keberpihakan, ini kan menjadi sebuah konsekuensi bagi seorang bupati, dan ini pembelajaran bagi kepala daerah lain. Kalau misalnya seperti itu lagi itu bisa dibuat pansus dan beresiko nanti ke jabatannya, ke pribadinya sendiri. Jadi dengan kejadian ini kita maksimal pada saudara-saudara semua, kita maksimal berbagai upaya secara politik, secara hukum, dan secara organisasi psikologi masyarakat kita upayakan untuk menyatakan kebenaran itu seperti apa. Jadi tetap semangat, saya harapkan tetap solid, saling mendoakan, saling membahu, saling menguatkan. Mungkin saya dalam posisi sebagai tukang kesana kemari lah gitu kan. Ya, memahami betul setiap daerah kultur apa itu. Tapi dengan rasa ikhlas, capek itu hilang. Justru ketika saat pulang ke rumah baru kerasa capeknya. Hari nggak bangun biasanya. biasa gitu saya juga. Kalau di luar itu bagaimana? Itu 2 hari Melihat dari keluarga kita semangat, terus antusias, itu adalah obat paling mudah. Makanya begitu kemarin kejadian, memang sebelumnya ada beberapa isu yang terjadi di itu. Ada memang soal pembiaran, kemudian memang disengaja ada skenario ini A B C gitu kan. Namun kita tetap tidak bisa dipegang oleh salah satu pihak, tidak bisa dikendalikan. Kita fokus dengan perjuangan kita. Walaupun isu di luar kita dipegang A, dipegang B untuk memang masalah ini semua kan. Apalagi didanain. Berbagai kita iuran gitu. Di Medika itu waktu saya bawa uang ke UM, tiba-tiba disodorin bon sama pasien. Bun ini bon, katanya bon 1.400.000. Bun ini bon 1.500.000. Aku diam aja, oleh siapa? Kan tahu Sampai di dia. trotoar Ke Depok sama Gus Ketemin megang dompet gitu. Saya datang, ini ya Allah, ini pegangan kan masih ada ya di situ ya. Masih ada di pinggir jalan. Yang mana isi, yang mana isi. Udah ini ada masih ada. Sampai pakai 2 ATM. Itu lebih itu juga pahlawan. udah pakai dulu dan Ada jasa. udah luar biasa Gus Ketemin. Pakai aja. Enggak memikirkan beliau apakah besok diganti apa enggak. Luar biasa itu Gus Ketemin. Pakai aja sampai ATM anaknya diambil. Pakein. Saya sambil ya Allah mudah-mudahan segera ada keajaiban lah gitu kan. Melihat kondisi pasien, saya nggak kuasa sama ketum tuh nangis. Gantian Deprok, tahu nggak di pasar Deprok nggak? Deprok. Jadi begitu ngelihat Pak Dimyati nangis, kan apa dipanggil kan sama dokter yang menjaga di situ, menjelaskan kondisi Pak Dim, apa ya tadi? Kemungkinan katanya Bapak Dim itu tak bisa melihat. Iya. Dua-duanya. Langsung ketum luar biasa tuh ketum sampai nangis. Kalau lihat videonya kayak gitu, lihat Asal itu beliau tak Masalah. mengajak kepada Gusti Allah sampai sujudnya lama sekali, itu menurut kami ayusnya. Menurut istrinya. Oh, begitu sorenya dibuka. Dan kerja mau saya bisa melihat. Padahal sebelumnya kita konsultasi dengan dokter tuh 2 kali. itu
jadi prihatin lah mau saya tidak bisa. ya kemungkinan gini tidak bisa. Nah, jadi ini lapor ke ketum, nangis ketum langsung bermunajat beliau. Saya yakin kalau ke atas mah jalur langit beliau. Dia bilangnya tenang, nanti ada keajaiban. Tiba-tiba sore ada kabar, saya nanti tak kabar ngasih kabar. Bun, Iya, langsung saya kan nggak tahan itu, saya lepas. Jebule iki mau dibut-debut atau enteng lu. Bus lebih. Apinya Oke. Cuma balut doang. Dibut semua, dibut semua. Itu kelihatannya kayak keras kan. Setelah saya pegang kayak gini tuh mudah, Bu. Bro, kayak gitu. Langsung saya, aku perlu. Bisa lihat. Satu ini, iya. Melihat. Tapi yang satu ini memang nggak melihat. Tapi aku yang satu dapat kabar, langsung telepon. Ini keajaiban bisa lihat, dia langsung bikin status, nyebar kemana-mana statusnya. Senengnya gitu Ada kan. senangnya. oh aku belum istri saya datang saya nggak lihatnya suaranya. Iya, aduh bener-bener. Pak, aku beli Pak. Waduh. Telepon bunyi-bunyi itu kan pulang dari rumah sakit kita udah pasien di rumah sakit, kita pulang dulu ke puskesmasnya, kita mengatur strategi bagaimana supaya kemudian pembiayaan Pulang dari rumah sakit. nggak tidur. Itu telepon bunyi-bunyi, ya Allah ini bagaimana? Ini siapa? Mama siapa? Dirjen yang Banyumas itu. Nangis berdua. Terus dia nangis Nangis itu sampai nangis. peluk-pelukan sama Merasa dia. ini loh, merasa sebagai Udah, kita harus kuat. Kita bagaimana ini maksimalkan korban kita ini jangan sampai ada yang terus bagaimana kita harus pikirkan sumpah ada kemungkinan B, kemungkinan C, bagaimana keluarganya, anak-anaknya, masa depannya bagaimana. Ya kita harus pikirkan sepakat. Udah kita clear konsentrasi. Jadi betul-betul saat itu betul-betul bagaimana kita menguras energi ini memikirkan. Wah betul, jadi yang kita donasi kita ada pihak ketiga, nanti yang akan masuk. Kalau ada pihak ketiga yang masuk, oh saudara kita darah luka mereka dijual, seperti itu. Nanti berarti sebatas itu perjuangan. Makanya ketemu ya sudah bukan donasi. Ya kita keluarga besar PW aja seluruh Indonesia kita kumpul. Alhamdulillah berkahnya bisa tercukupi. Bahkan begitu beliau dibawa ke rumah sakit, dibawa ke rumah, saya agak ngomel gini. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Maksimalkan, itu kan. Tapi belum kita menghargai dari keinginan keluarga. Tapi dengan begini pun syukur alhamdulillah. Tapi kalau kedepannya upayakan ke rumah sakit ini. Tipe A itu, rumah sakit tipe A. Karyadi itu, ya semua rumah sakit ada kan? Ya. Itu rumah sakit saraf mata. Jadi kalau kita udah jelas dari sana gimana Karena apa? Dia Pak dokternya tuh bilang ini proses dulu Pak Din. Kalau Pak Din mau di sini ya silakan, tapi hanya ini aja. Nah nunggu kontrolnya nanti tanggal 8 gitu. Oh ya berarti mau kedua ya cukup beti. sama saja aja. Mendingan pulang. Daripada Pakai bahasa Indonesia. Pesurat ribus tapi pulang saja. Bisa dilepas sudah berapa? Dokternya sudah ngomong, nah kalau mau pulang silakan pulang aja Pak, tidak apa-apa. Udah diizinkan gitu. Tapi Pak Katamen juga Pak Katamen datang. Iya, makanya selalu koordinasi. Nah, katanya udah boleh pulang. nggak boleh pulang, nggak boleh, aturannya nggak boleh. Tapi udah disuruh pulang Pak di sini. Cuma nyantai-nyantai. Lebih baiknya nanti di rumah. Oh ya kalau gitu tidak apa-apa. Nah Mas Boy dibuel itu komandan. Ya udah sebenarnya saya sudah datang. Pak Katamen telepon, Bun, lapor. Ini kok seolah kayak Pak Dim kayak seolah diusir pulang ya gitu. Bahasanya begitu. Ya memang Gitu. Kenapa diusir? Tapi di dalam Pak Katamen juga marah. Kenapa? Diam kamu malah suka diam. Ini urusannya. Kalau belum nyaman tetap di sini. Masalah biaya nggak usahanya Pak. Ini kan saya nelpon bupatinya langsung. Saya nggak mau dibebankan untuk umum. Pokoknya saya mintanya gratis gitu sama bupatinya. Cuma diizinin langsung diganti. Walaupun sebelumnya kan ngotot-ngotot tahu nggak boleh kerusuhan, tidak boleh namanya kerusuhan, tapi kita gratis.
apa karena Kalau gratis dari udah nggak apa-apa rumah, tahu. rumah Yakat pun juga Ada perhatian. Ya, terus Pak Kapten itu nggak nerima, pokoknya harus di sini, tapi jangan apa-apa, saya udah nggak apa-apa kalau gini. Iya, itu tadi Pak Kapten ngomong. Memang Pak Kapten Pas ya. lagi Pak Kapten bilang, kan kita ngikutin dokter yang atas Iya, itu nggak apa-apa, Ya. prosesnya. Jadi kalau kita apa cara mau diistirahatkan dulu, maka karena sakitnya bukan satu, ada rahang, ini gigi kan gitu. Alhamdulillah giginya lolos sendiri Pak. Mau makan kalau pagi-pagi kok saya untir gini kok terus udah alhamdulillah. Ini bisa ngomong Pak. Nah itulah. Nggih. Kalau mau lepas dari badan saya lepaslah, tapi kalau enggak lepas ini sakit bener lah kok paginya lepas. Lepas alhamdulillah sembuh langsung. Ya wis karo Mbak Yuku. Gimana permen ta? Gimana Bu? Nganu Mbak. Nduk dokter sing nyokot untu. Wis nyokotnya gue mangan opo ki paling sakit itu gigi. Satu. Iya, satu kutal hati itu kayak permen, tapi enggak mau patah. Malah alhamdulillah langsung patah, langsung alhamdulillah luar biasa. Memang satu Pak Kapten pokoknya maksimalkan Jadi itu dan di itu rumah sakit sebelum betul-betul itu mau maksimal atau rujuk kemana ikutin, nanti kita berupaya bagaimana pembiayaannya, pokoknya maksimalkan. Memang mungkin Ketemin menjalankan itu. Memang maksa nggak boleh. Masalah biaya jenengan rasa bingung. Kita yang nanggung karena tapi ininya kan maksa harus pulang. Iya. Nah, konone dokternya wis ngono Pak Boy. Sampai nang kene yo arep koyo kuwi terus Cuma biasa aja kalau ngomong katanya. nanti nunggu arep diproses maning yo 8 hari lagi. Ngoten lho. Cuma kontrol dan itu udah dilepas Mas. Ya bentuk kekhawatiran aja, bentuk kekhawatiran takut kenapa gitu. tanggung jawab kita Pak. Ya nggih. Ya terus Pak Ngatin ini kan dia mendengarkan kata-kata saya. Oh kalau kayak gitu berarti Pak Tim dapat alhamdulillah Pak. Kalau saya pulang ya luar biasa. Termasuk recovery-nya cepet. Nah, Itu kan nggak punya dosa itu Bu. Karena dibeliin rokok Bu, sakit malah mintanya rokok ke saya. Diam-diam aja bukan. Rokoknya Pak di rumah sakit, di rumah sakit di kamar mandi. Gitu. Dia rokok. Nah nek wong rokok pengin mari rokok. Rokok aja. Wadim, nah pada saat itu gimana sih ininya awalnya belok Kronologi. Kronologinya yang saya ingat serangan gitu loh. Wah, gitu kan tuh. Wah, batu suara nah gitu ada yang mau menyerang kan saya posisi lari ke pinggir. Itu ada gang kayak gini. Nah, di gang itu banyak orang. Oh, banyak PWI juga. Nah, saya yang di depan. Nah, ada yang dari sana mau masuk, saya tampanin pulang gitu. Itulah. Terus saya melempar batu gitu sampai pinter-pinter saya. Terus pakai sarung, saya kan alatnya sarung, lah itu sarungnya itu ngebuk-buk jatuh, lah itu saya jatuh, lah jatuh itu lah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah saya mati. Terus ini kenanya itu pas jatuh. Iya, jatuh itu udah terasa saya. Udah tahu itu, udah tidak tahu saat rasanya, pokoknya saya nyerang, saya jatuh, terus saya hidup lagi itu di mobil. Mobil diambil sepatunya ya. Jenengan anu Pak. Berarti jenengan kenging pas jenengan pun dawah nih. Ya kula dawah ambruk. Pas sambil pas tes anu derek nggih. Kula perang niku bener swara mbres niku. Lah kula langsung sarung niku ngamper wong-wonge sing gedhe apa dene ora kuat buk. Tiba kula niku. Jadi memang nek ora salah kok ya nek ana kaya got kae lho Mas. Iya, salah itu. Jadi perasaan saya gitu langsung saya jatuh udah. Saya jawab langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mumpun itu. Lah to krosok-krosok. Berarti kenanya sajam, berarti pas waktu jatuh. Nggih pun niku. Iya Mas, sajamnya itu pas Kemungkinan benar. jadi nggak merasakan sakit. awalnya itu memang ada Soalnya nanti sing tekan mesti sebelum itu bukan saya kira sana kan Dari lapangan itu. di lapangan Dari lapangan itu. itu menggunakan batu Nduk parang. Pakainya baju kayak nganu sing ngetol niku nganu karyawan ning ngetol niku. Rompi. Nggih, rompi setengah kaya putih gitu. Putih ijo. Lha kuwi sing lawan kula niku.
Jadi itu waktu seragam di FPI. kena parang mata segala macam, Pak Adi nggak sakit, nggak sadar. Nggak sakit. Oh sebenarnya. Kata ketum Jatuh baru di itu ketum udah bilang, ketum juga bilang. Menurut saya benar katanya Kak Ajak dari teman-teman yang jadi korban itu pasti tidak merasakan sakit saja. Tidak merasakan sakit katanya. Contohnya berarti saya ini orang kedua yang saya dengar bahwa dia tidak merasakan sakit. Level 6 yang dari Kebumen. Pas korban pertama datang, berdarah-darah gini. Kebetulan kita yang ngesap-ngesap itunya. Terus ini kenapa? Kena batu pun, kena batu pun. Oh, aku berani kan bersihin. Terakhir ininya nih, ambil aqua, dibersihin ya. Begitu dikocorin ke sini, lukanya lebarnya segini, panjangnya segini. Ternyata itu bukan sajam. Tapi anaknya gini aja. Nggak sakit katanya. Dan itu udah prediksi ketum itu keajaiban wali songonya di situ kata ketum. Iya, Mbak Mono Ini kan yang lihat kan pada batu jatuh itu kan dicacak-cacak tuh, disocok-cocok 3 kali. Oh, pas ini jatuh dicocok-cocok. Teman yang lain nolongin kan lagi Pakai batu. musuh juga. Pakai batu, pakai Tajam. parang dengan pakai kayu. Aduh semuanya. Ya, seperti ngomong itu. Saya kemarin pada waktu di rumahnya Gus Abbas itu mengklarifikasi ini biadabnya udah kayak PKI. Iya. Padahal Pak Dim waktu kondisi sudah tidak berdaya. Memang rekam jejaknya memang seperti itu sih. Terus kita menjelaskan ke masyarakat juga seperti itu. Nggak apa-apa, sekarang yang berhadapan langsung PW yang berani. Tunggu saja, kalau BW katanya mau dibubarkan seperti ini, mau nggak dibubarkan, kita organisasi resmi. Jabatan bisa. Justru FPI Yang organisasi harus dibubarkan. sudah dibubarkan, terus yang sekarang ganti mau forum persaudaraan juga belum ada. Belum ada programnya. dan atribut beserta instrumen di dalamnya tetap itu aja. Nah, terus seperti itu. Jenengan kalau berkaitan dengan FPI itu kan forum di luar, itu kan bukan namanya forum Persaudaraan Islam. Itu kan berarti membentuk organisasi baru. Ya. Nah, dia itu di luar itu sudah memberitahu bahwa itu tidak ada SIP-nya gitu. Belum teman-teman. Makanya nanti Mas wartawan tolong disampaikan bahwa organisasi forum perjuangan persaudaraan Front Persaudaraan Islam itu tidak ada badan hukumnya. izinnya, badan hukumnya gitu. Tidak ada badan hukumnya. Karena itu selalu digembor-gemborkan di mensos. Nggak ada. Itu saja Pak. Dereng. Karena itu ADRT-nya masih sama satu. Lagian kan sudah jelas waktu dulu pembubaran segala bentuk atribut logo ataupun instrumen di dalamnya dilarang. Iya. Tapi sampai saat ini kan logo apa semua masih dipakai walaupun hanya berbeda persaudaraan. Tapi orangnya, instrumennya ini masih tetap. ADRT-nya masih sama. Ya itu mungkin akan kita pertanyakan ke pemerintah. Terus juga. gini Pak, yang kedua saya mau tanya, ini antara FPI dan KIBIN itu gimana Pak? Ya, Apa KIBIN itu juga FPI? ya. Ternyata KIBIN Tidak semua. Ini masalahnya kan di forum luar itu mengatakan terpisah. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa terpisah gitu. Ini sebagian besar sama. Iya, berarti kan orangnya sama kan? Oke, Sa. Yang bikinnya FPI. Itu seperti kamuflase saja. Sebenarnya itu saja. Kadang-kadang orang dari luar kalau menurut instrumennya sih kadang-kadang ada yang bayaran, ada yang Iya. seragam. Ya pada intinya kita hanya fokus dengan pergerakan dari provokatifnya saja. Andaikan nanti misalkan sebisa mungkin FPI bisa disadarkan ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau disadarkan tidak mungkin. Ya sama berpikir Itu demikian. harus dibubarkan. Apa harus di Tasmi. dimusnahkan. Kembali. Tidak dibubarkan tidak, tapi dimusnahkan. Sudah dibubarkan kok soalnya. Nah, ya. Ini seperti semacam ideologi. Iya. Jadi semacam ideologi susah untuk Itu kan sudah mengakar sejak betul. di ITI. Ya seperti Iya. ideologi khilafah itu loh. Iya. Mau dibubarkan gimana Sudah caranya? dibubarkan. Itu harus dimusnahkan. Ya, selama ini kan semacam HTI, FPI ini dibubarkan hanya sebatas retorika
secara hukum dibubarkan secara organisasi, tapi tidak ada tindak lanjut untuk penindakan seperti halnya dulu. Atau Pergerakan enggak, penindakannya gini, yang punya kartu kan pasti punya kartu anggota. ya. Nah, kudu dikontrol yang punya kartu anggota FPI, yo langsung dipenjarakan. Benar kan gitu. Nah, demikian dari petugas itu. Kan ini tidak ada kata-kata Ini kali pergerakan. Nah, manglik pergerakan. lagi. Pergerakan. Ini bubarkan hanya organisasinya. Itu justru karena tidak ditindak instrumen di dalamnya termasuk orang-orangnya. Sekarang ini menimbun dendam. Jadi berbagai upaya. Ya, dia juga didoktrin siapa yang bela Habib Rizik itu surga neraka sudah dijamin. Jadi makan tidur mesti dijamin. Pedang pun dikasih. Nah, kita pedang ping golek pring dhewe. Nggih. Nah, sendiri ke Pemalang sendiri ya. Aduh, mereka Semarang lagi Pemalang ya Allah. Sampai kapanpun negara nggak bakalan ini selalu diomong. Yang paling sakit kan gitu, kita apa-apa sendiri semua berjuang benar-benar dari lubuk, dari hati yang paling dalam ya, benar-benar elok. Katanya kita dibayarin, kan malah kesalahan bayarin. Bisa yang mulia, seperti zamannya Pak Harto waktu Orde Baru, komunis itu sampai diburu sampai Iya. paham komunis itu sampai berantas. Dan polanya sama, menebarkan fitnah dulu untuk memicu kebencian di kalangan masyarakat. Nah, sekarang isu framing PKI itu kita Menakut-nakuti. itu PWI mau datang sudah dicegat di perapatan, di pertigaan, semua jebule dong tak parani nono kaiki. Oh, penipuan, waduh wis framing. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, ini siang yang hari ini tanggal 6 Agustus tahun 2025. Ini bentuk dari kekeluargaan perjuangan Wali Songo Indonesia PWI Laskar Sabilillah, di mana ada yang satu sakit maka semuanya akan merasakan sakit, yang satu merasakan perjuangan maka semuanya ikut berjuang. Nah, ini dengan kekeluargaan dari PWI Laskar Sabilillah ini, dari pengurus pusat PWI Laskar Sabilillah ini datang menjenguk dari Pak Dimyati, ya, salah satu pejuang pelaku sejarah di Pagerundan Pemalang. Nah, saya tidak mau menyebutkan korban karena beliau sosok pejuang. Nah, yang dengan karomah, dengan barokahnya Wali Songo, beliau tidak merasakan sakit. Ya, meskipun kena sajam, nah ini buktinya. Nah, tapi beliau tidak merasakan sakit. Kalau dilihat dari foto video itu pasti meninggal. Nah, ini seperti mendapatkan nyawa balen. Nah, itu seperti itu. Ya, ini ya barokah dari Wali Songo seperti itulah. Ini dari pengurus pusat akan memberikan kasih sayang tali asih. Nah, dari donasi atau teman-teman semua lah. Se-Indonesia. Jadi ini adalah bentuk kepedulian dari seluruh keluarga besar KWILS seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Semua atensi, semua menanyakan dari mulai saat pengobatan awal sampai akhir kita tidak bisa menerima bantuan dari manapun, karena belum dibutuhkan, karena kita masih bahu-membahu saling menguatkan. Alhamdulillah kita bisa mencukupi dari mulai pengobatan. Ini mungkin tinggal besar tidaknya jangan dilihat dari situnya, tapi bentuk kepeduliannya, karena yang dari donasi itu kita bagi-bagi dengan para pejuang yang lain yang kita bagi-bagi. Kemudian kita pun ada upaya langkah-langkah hukum yang tentunya kita memerlukan dalam bentuk langkah-langkah ataupun operasional lainnya. Kalaupun nanti misalkan ada keluhan atau apa, jangan sungkan, ini jadi tanggung jawab kita semua. Keluhan apa-apa nanti dampak dari apanya kita berobat ke rumah sakit. Pokoknya kita pengen yang terbaik buat keluarga kita semua. Amin. Semangat selalu. buat bekal. Ya, buat tali hasil lah. Apalah. Tali hasil lah, nggak seberapa. Terima bantuannya dari panjenengan sedaya manfaat
Amin, amin, sendiri. amin, 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 amin. Khususnya untuk saya pribadi. Nah, gitu. Kalau mudah-mudahan nanti ada lagi. Amin, kalau ada ya amin, tidak ada ya amin. Iya, memang udah beberapa kali kita ya Pak Dim ya, selalu. Jadi Yang dari ya udah pokoknya pertama udah yang rumah sakit, sini yang kedua kali ada juga dari Pekalongan langsung katanya ya, dari Pekalongan langsung saya itu. Dan ini nanti kalau perlu dirujuk ke RSUP Karyadi ya nanti kita Telepon aja. support ya. Pokoknya jangan Ya, suka Pak Katungan selalu itu terus. Iya. mantau terus. Ya pokoknya kita usahakan doa semua supaya matanya kembali normal. Ya, cepat melihat. cuma ini kembali normal. Kita usahakan semaksimal mungkin. closing statement tadi perihal perjuangan dan semangat. Untuk kita semua ini. Untuk PWI semuanya di Indonesia, jangan gentar, jangan takut, maju terus. Kita Indonesia, negara jaga kita, agama jaga kita. Kita semua hidup untuk negara kita. Nah, NKRI sampai mati. Amin. Mudah-mudahan terus sehat. Amin, amin. Amin.